warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Statistika Informatika dengan saya Andika Bayangkara. Dan pada video kali ini, di video pertemuan 5, saya akan membahas materi tentang interval kepercayaan. Nah, interval kepercayaan itu adalah sebuah metode yang memperkirakan nilai populasi atau parameter dengan menggunakan sampel. Hal ini dikarenakan perhitungan langsung pada seluruh populasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena yang kita hitung itu adalah populasi. Contohnya kayak gini, populasi di Indonesia semakin meningkat. Nah, di Indonesia sendiri kan populasinya itu sangat banyak. Jadi nggak mungkin dong kita menghitung secara langsung, dihitung satu-satu, diabsenin gitu lah. Makanya kita akan menggunakan fungsi dari interval kepercayaan ini. Lalu menghitung nilai suatu kelompok sampel atau sampel dalam populasi dapat diperkirakan dengan dua cara, yaitu yang pertama point estimate atau pendugaan titik, atau nilai tengah satu populasi. Jadi kita akan menghitung nilai tengah dari satu populasi aja. Lalu yang kedua ada interval estimate atau pendugaan interval, yang dimana nilai tengah dari selisih dua populasi akan kita hitung, atau kita bisa menyebutnya juga dengan rentang. Oke, next. Di sini ada nilai tengah satu populasi. Nah, nilai tengah dari satu populasi ini memiliki 3 rumus dengan beberapa kondisi, yang dimana rumus pertama, kondisinya jika n lebih dari 30 atau rho pangkat 2 tidak diketahui kalau kita menggunakan z-table ya. Dan untuk rumusnya sendiri ini ada 2 ya, tapi sama aja. Yang di bawah itu adalah singkatan dari rumus yang atasnya. Jadi rumusnya adalah x bar plus minus z score alpha per 2 rho per akar n. Nah, bedanya dengan rumus yang panjang ini adalah kalau untuk yang sebelah kiri itu x nya, untuk yang sebelah kiri itu dia menggunakan minus, yang sebelah kanan menggunakan plus. Jadi nanti bisa dibedain ya, gampang untuk deklarasikannya. Lalu rumus yang kedua, jika n kurang dari 30 atau rho pangkat 2 tidak diketahui, maka kita menggunakan t-table. Lalu x bar dikurang t pangkat n per 1, ini pangkat bawah ya. Lalu alpha per 2 S per akar N. Jadi ini adalah rumus dari kondisi kedua ini. Lalu di kondisi ketiga, yaitu rho pangkat 2 tidak diketahui dan N lebih dari 30, maka kita akan menggunakan rumus X bar plus minus Z alpha per 2 lalu S atau standar baku per akar N. Jadi ini adalah rumus dari perhitungan nilai tengah satu populasi. Kita lanjut, di sini ada nilai tengah selisih dua populasi, dan di sini adalah rumus pertamanya ya. Jadi ada beberapa rumus juga. Nah, untuk menghitung selisih dua populasi ini, kita harus mencari standar baku dari P1 sampai P2, yang dimana akar X1 per N1 dalam kurung 1 dikurang X1 per N1 per N1 ditambah X2 atau X pangkat 2 dikurang N pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang X2 per N2 lalu tutup kurung per N2. Nah, ketika standar baku ini sudah ditemukan, kita bisa menggunakan rumus selanjutnya, yaitu dalam kurung X1 per N1 dikurang X2 per N2 plus minus ya, ini bisa disingkat juga, plus minus Z per Z dikali S P1 sampai P2. Itu untuk rumus nilai tengah selisih dua populasi. Lalu di sini ada kondisi ketika rata-rata dua kelompok sampel berbeda. Kita bisa menggunakan rumus X1 bar dikurang X2 bar dikurang atau plus minus ya. Di sini belum diganti. Nah, plus minus Z pro X bar 1 dikurang X bar 2
Lalu ketika nilai ini sudah ditemukan, kita bisa lanjut lagi ke rumus yang selanjutnya, yaitu rho X1 bar dikurang X2 bar sama dengan akar rho 12 per N1 ditambah rho 22 per N2. Nah, terakhir di sini ada rumus jika rho 1 dan rho 2 tidak diketahui, kita akan menghitung dengan rumus yang pertama. Kita akan menghitung dengan rumus ini. X1 bar dikurang X2 bar plus minus T dikali S X1 bar dikurang X2 bar. Nah, ketika sudah ditemukan nilainya, kita berlanjut ke rumus selanjutnya, yaitu akar N1 dikurang 1 S1 2 ditambah N2 dikurang 1 S2 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2 lalu dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, di sini ada z-table. Jadi z-table ini seperti pertemuan ketiga ya, akan digunakan di dalam rumus untuk menentukan z-score-nya. Lalu di sini juga ada t-table. Ya, t-table ini kalian bisa buat juga. Z-table juga bisa dibuat di Excel, bisa dibuat di Excel. Jadi kalian tidak perlu terpaku ke nilai dari si derajat kebebasannya atau DF-nya ya. Kan kalau di sini di table ini ada 1 sampai 30 aja. Kalian bisa bikin sendiri dan nilainya itu bebas kalian, bisa nyampe 100, bisa nyampe 50 gitu. Lalu di sini ada one tail dan two tail. Bedanya one tail dengan two tail adalah, jadi untuk one tail pertama saya bikin gundukannya dulu. Nah, jadi untuk one tail itu di mana atau maksudnya apa? Jadi dari gundukan ini kan ada nilai tengah ya, di sini nilai tengah, di sini nilai lagi, lagi. Nilai tengah ini atau gundukan yang paling gedenya ini, yang paling tingginya atau nilai paling tingginya itu memiliki 2 ekor. Nah, ekornya sendiri itu ada di masing-masing atau di kanan kiri dari gundukannya ya. Jadi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Nah, untuk beda dari two tail dengan one tail, kita bisa lihat ketika perhitungannya itu menggunakan one tail atau menghitungnya di bagian satu sini aja ya, bagian kanan aja, itu disebutnya one tail. Tapi kalau misalnya hitungan dengan two tail, di bagian gundukannya itu dua-duanya dipakai, ekor yang satu sini, ekor yang sebelah kiri dengan ekor yang sebelah kanan. Jadi tergantung penggunaan dari si ekornya ya, bakal digunainnya di mana. Kalau misalnya 0,1 di two tail, berarti dua-duanya dipakai. Nah, untuk perhitungannya sendiri, ini kan two tail ya, two tail itu 0,1, berarti dua-duanya adalah 0,1. Nah, 0,1 sendiri itu dibagi 2. Dibagi 2 menjadi 0,5. Kenapa dibagi 2? Karena one tail itu adalah kali 2-nya dari two tail. Jadi kalau misalnya one tail kan cuma 1. Nah, one tail kalau dikali 2 kan jadinya 2. Tailnya itu jadi ada 2 gitu. Makanya kalau misalnya 0,5 dikali 0,5 dikali 2, maka hasilnya 0,1. Gitu ya. Jadi udah jadi two tail gitu. Tapi di perhitungannya sendiri kita akan lebih sering menggunakan one tail ya. Di sini ada contoh soalnya nih. Sebuah survei acak dengan sampel 20 mahasiswa Universitas Pakuan. Kami menemukan rata-rata mahasiswa terkena COVID 10 orang. Sampel ini juga memiliki 5 standar deviasi. Temukan 90% kepercayaan interval dari estimasi ini. Ada clue-nya juga ya, gunakan rumus N kurang dari 30. Jadi kita bisa menentukan dulu ya, untuk N-nya adalah 20, ya mahasiswanya ya, atau sampelnya ada 20. Ini adalah N. Lalu rata-rata mahasiswa terkena COVID adalah 10 orang. Berarti ini adalah sampelnya ya. Sampel. Jelek banget tulisannya. Nah,
Lalu 5 ini adalah standar deviasi. 90% ini adalah kepercayaan interval. Kalau gitu kita langsung masuk ke rumusnya. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau N sama dengan 20, ini adalah nilai si mahasiswanya tadi atau sampelnya. Lalu mu dengan nilai 10, atau tadi itu sampelnya, bukan sampel sih, yang terkena COVID-nya itu adalah 10. Lalu standar deviasinya adalah 5 dan juga alfa. Nah, ini sebutnya alfa ya. Alfanya itu adalah, kita hitung dulu, dari 100%, ini persen, 100% dikurang 90%. 90% tadi itu, ini ya, kepercayaan intervalnya. Dan kepercayaan interval sendiri juga bisa disebut sebagai alfa. Nah, 100% dikurang 90% hasilnya 10%. 10% sendiri kita akan hitung lagi. Karena kita menggunakan two-tail, kita itu two-tail ya, dari gundukan tadi kan itu two-tail. Maka kita harus bagi 2 dulu, agar kita menggunakan perhitungan dari one tail. Jadi yang ininya 10%, maka kita akan menggunakan 0,05. Kok bisa langsung 0,05? Karena 10%-nya ini kalau dibagi 2 itu 5, nilainya 5, dan hasilnya adalah 0,05. Kalau misalnya dibagi 100, kenapa dibagi 100? Karena ini kan nilainya masih persen ya, nilainya itu masih persen. Jadi ketika nilai 5% ini dijadikan nilai desimal, hasilnya adalah 0,05. Kalau di sini ada nilai T-nya itu 19. Kenapa 19? Kita lihat dulu dari rumusnya. Di sini 10 dikurang T. Lalu di sini tuh awalnya N dikurang 1. N-nya itu adalah 20. Ya 20 dikurang 1. 20 dikurang 1 hasilnya 19. Berarti T-nya itu adalah 19. Lalu dari 10 ini, ya 10% ini dibagi 2 ya di sini. Dibagi 2. Hasilnya 5. Sama ya, 10-nya ini dibagi 2 hasilnya 5. Ketika hasilnya 5 dijadikan desimal, hasilnya 0,05. Makanya hasilnya di sini 19,005 ya, dari perhitungan yang ini dibulatin. Oke, ketika sudah ketemu T 19,005, kita bisa menentukan nih dari T tabelnya berapa sih nilai dari T tabelnya ini. Kita ingat dulu ya, yaitu T19 lalu 0,05. Nah, ini dia. Jadi nilainya adalah 19 ya. Sini 19 kok enggaknya enggak. Nah, sini derajat kebebasannya adalah 19, atau T-nya itu adalah 19. Lalu tadi itu 0,05 ya, 0,05 itu ada di one tail. Kenapa kita nggak pakai yang two tail? Karena tadi kita udah bagi 2. Oke, kita udah bagi 2, jadi nilainya itu adalah one tail 0,05. Nah, 0,05 berarti dicari dong. Jadi 19 sebelah sini, dan dari sini 0,05. Berarti nilainya adalah 1,729. Kalau gitu kita next. Nah, berarti udah ketemu ya. Nilainya itu adalah 1,729. Lalu kita hitung lagi, di sini ada 5 per akar 20, yang hasilnya adalah 1 per 1,11. Nah, ketika sudah ditemukan, di sini kan ada titik ya, atau dikali ya tadi, maka 1,729 dikali 1,11.
Setelah dikali kan hasilnya ini ya, hasilnya ini. Nah, setelah dikali dia akan ditambah atau dikurang sesuai dengan kondisinya. Di sini untuk bagian lowernya itu dikurang, jadi 10 dikurang 1,91919. Hasilnya adalah 8,08081. Atau disederhanakan menjadi nilai 8,08. Lalu ketika ditambah 10 ditambah 1,9, hasilnya adalah 11,91919, atau ketika disederhanakan adalah 1,91. Nah, untuk nilai tengahnya sendiri adalah 10. Kita bisa baca kalau mahasiswa Universitas Pakuan yang terkena COVID itu dari 8 sampai 11 atau 12 ya. Kita bisa bacanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal yang kedua, yang dimana kita contoh soal yang kedua ini adalah contoh soal dari 2 sampel atau 2 sampel ya, atau 2 populasi. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari 100 sampel nasabah Bank BNI di kota A, itu 70% diantaranya adalah mahasiswa. Sedangkan dari 120 nasabah Bank BNI di kota B, 50 orang diantaranya adalah mahasiswa. Dengan keyakinan 95% dualah beda provinsi nasabah yang merupakan mahasiswa di 2 cabang yang berbeda. Oke, kita next ya. Oh iya, maaf ini kayaknya salah. Kita deklarasiin dulu deh. Jadi dari 100 sampel ini adalah N, dan untuk 70-nya ini itu adalah sampelnya ya. Sorry, bukan sampel. Itu adalah nilai rata-ratanya ya. Lalu pada bagian 2 ini, sedangkan dari 120, sorry ini salah, bukan 120 tapi 100 nasabah Bank BNI di kota B, itu 50 orang diantaranya adalah mahasiswa. Jadi rata-ratanya adalah 50 orang. Dengan tingkat keyakinan, nah tingkat keyakinannya adalah 95%. Kalau gitu kita hitung. Sini sudah dideklarasikan ya. Kalau N-nya itu, N yang pertama adalah 100, N yang kedua adalah 100. Lalu X1 adalah 70, atau rata-ratanya ya, rata-rata yang pertama dulu 70, rata-rata yang kedua adalah 50. Lalu di sini ada X1 per N1 sama dengan 0,7, dan X2 per N2 sama dengan 0,5. Lalu untuk Z-score-nya adalah 0,025. Kok bisa kecari? Gini cara ngitungnya. Kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu standar baku P1 sampai P2. Jadi kita nyari standar bakunya dulu. Sama dengan akar 0,7 dalam kurung 0,3 per 100 ditambah 0,5 dalam kurung 0,5 per 100. Nah, 0,7 ini adalah ini ya, perhitungan dari X1 per N1 itu 0,7. Lalu yang di dalam kurung ini adalah perhitungan dari 1 dikurang X1 per N1. Oke, jadi kan kalau X1 per N1 itu tadi 0,7 ya, 0,7. Berarti 0,7, salah, berarti 1 itu dikurang 0,7, hasilnya adalah 0,3 ini. Begitu juga sama dengan yang 0,5. Jadi kan X2 per N2 nya adalah 0,5 dalam kurung 1 per X2 per N2. Sorry, 1 dikurang, ya benar, jadi 0,5 dalam kurung 0,5. Jadi bagi 100 hasilnya adalah 0,06. Nah, ketika S-nya ini sudah dicari ya, SP
P1 sampai P2 nya sudah dicari, berarti sudah bisa dihitung di sini. Untuk z-score-nya kenapa 0,025 tadi? Itu karena tingkat keyakinan yang kita miliki adalah 95%. Jadi ketika tingkat keyakinan 95%, 100 seperti yang sebelumnya ya, 100% dikurang 95% sama dengan 5. 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,5. Nah, ini kan masih dalam bentuk persen. Ketika dijadikan desimal, nilainya adalah 0,025. Gitu ya. Lalu di sini ketika sudah dicari 0,25, dicari z-score-nya. Z-score dari 0,25 adalah 1,96. Bagaimana cara mencarinya? Tadi berapa? 0,025. Jadi z-table dari tadi 0,025 itu yang dicari bukan yang barisnya ya. Kalau yang barisnya 0,25 hasilnya segini, beda. Jadi yang kita cari adalah, nah di sini ya kita lihat yang di bagian minusnya itu 0,025 ya, kecari ya. Jadi carinya itu ada di bagian sininya. 0,025 itu nilai z-nya adalah minus 1,9 dengan belakangnya 0,06. Jadi minus 1,96 gitu kan. Dan ketika dijadikan nilainya adalah 1,96. Jadi gitu ya cara mencari nilai z-nya, bukan z-score. Lalu kita lanjut. Ketika sudah dicari z-score-nya, dicari nilai z-nya dan tercari 1,96, maka kita bisa menggunakan rumus selanjutnya, yaitu 0,7 dari yang ini ya, 0,7 dikurang 0,5 dikurang 1,96 dikali 0,06 yang ini ya tadi. Nah, untuk plus minusnya itu ada di bagian sini ya. Ini untuk minus, ini untuk plus. Dan hasilnya adalah untuk lower itu 0,0824. Dan untuk upper atau nilai atas adalah 0,2576. Dan kita bisa baca di sini dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan interval antara 8%. Kenapa 8%? Karena 0,0824 ini itu dijadikan persen atau dikali 100. Dikali 100. Jadinya persen. Begitu pula yang 0,2567. Kayak di sini interval di antara 8% sampai 25% merupakan selisih proporsi nasabah BNI di kota A dan kota B yang terdiri dari mahasiswa. Jadi udah kelihatan ya. Selisihnya itu adalah 8% sampai 25%. Oke, kita next. Di sini membuat interval kepercayaan menggunakan SPSS. Nah, mantap nih. Jadi kita akan menggunakan SPSS versi 25. Buat yang belum download, kalian bisa cek di LMS ya untuk downloadnya beserta cangkulnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada nama, lalu pendapatan dengan tipenya adalah string untuk namanya. Pendapatannya adalah numerik. Dan pada bagian measure-nya, pada bagian pendapatan itu diganti menjadi scale. Nah, di sini juga ada stepnya, yaitu buat variabel pada variabel view. Ya, ini variabel ya. Ini nama-nama variabelnya. Lalu input nilai pada data view. Nilainya itu adalah yang di pendapatan. Yang ketiga, pilih analyze. Pilih analyze, descriptive, static, lalu explore.
Lalu pindahkan pendapatan ya, variabel pendapatan ke kolom dependent list. Yang terakhir, klik statistik dan ubah persen seperti yang diinginkan. Oke. Kita langsung buka aja. Yang ini ya. Jadi kan udah ada namanya dan juga pendapatan. Sudah sama di sini. Kita langsung analyze. Bentar, tadi apa stepnya? Kita langsung analyze aja. Lalu ke descriptive, static, dan pilih explore. Nah, yang kita pindahkan di sini adalah pendapatan ya, pendapatan, kemudian bagian statiknya kita ubah. Ubahnya menjadi apa? Ubahnya kita coba menjadi 95. Lalu kita klik OK. Dan akan terbuat atau menghasilkan perhitungannya ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini hanya dua, yaitu nilai lowernya dan juga nilai uppernya. Dan di sini bisa kelihatan ya, nilai lowernya adalah 1,277. Lalu uppernya, nilai uppernya itu 1849. Nah, untuk penggunaan atau perhitungan dari SPSS dan juga perhitungan manual kurang lebih sampai sini ya, sudah kelar. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengerti, bisa langsung cek aja ke Asprapnya ya. Jikalau ada kesalahan dari materi yang saya sampaikan ataupun cara penggunaan SPSS ataupun dari perkataan saya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.